Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang, secara khusus kita yang menjadi anggota sekolah minggu, kelas tunas muda, muda remaja, pemuda-pemudi, dan dewasa pria dan dewasa wanita. Hari ini kita mengadakan sekolah minggu secara gabungan melalui virtual. Dan saya berharap Bapak Ibu dan Saudara hari ini siap untuk belajar firman, semangat, dan selalu senantiasa penuh sukacita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini kami berterima kasih kepadamu atas kesempatan untuk kami dapat berkumpul secara virtual untuk kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan kuasai kami Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan yang meneguhkan kehidupan kami, supaya kami bisa terus taruh fokus kepada Tuhan dan bukan kepada apa yang menjadi harta duniawi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul pelajaran pada hari ini adalah murid yang tidak terikat pada harta. Kita masuk kepada pelajaran yang kedua, dan nanti kita akan belajar bersama-sama dari kitab Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini buat kita sekalian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pelajaran hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat kembali kepada kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apakah ketika kita hidup sehari-hari,
kita masih dikuasai oleh harta atau uang kita. Berbicara tentang harta, ternyata ada beberapa pengaruh negatif yang muncul ketika saya dan saudara ini memiliki uang atau memiliki harta. Yang pertama, di antara kita mungkin ada yang pernah menjadi boros. Saya dan saudara mungkin pernah mengalami kesulitan-kesulitan untuk mengendalikan keuangan kita. Lebih sering pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan yang kita terima. Kemudian yang kedua, kita mungkin pernah berada pada keadaan terjebak hutang. Ada istilah gali lubang, tutup lubang. Kita punya satu masalah keuangan dan mencoba untuk menyelesaikannya dengan meminjam uang dari orang lain, dan kemudian teruslah kebiasaan ini berputar, menutup hutang dengan hutang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita mungkin pernah berada pada satu keadaan tidak mempraktekkan prinsip keuangan secara sehat. Di antara kita mungkin ada yang tidak pernah menabung. Kita kesulitan untuk menabung, bahkan merasa tidak mungkin untuk bisa menabung. Padahal menabung adalah satu hal yang penting untuk keberlangsungan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, kikir atau pelit. Ada di antara kita yang mungkin terlalu berupaya untuk menghemat uang kita sehingga kita kehilangan kasih, kehilangan empati atau simpati ketika orang lain itu membutuhkan bantuan, dan kita akhirnya tidak mau untuk memberikan pertolongan kepada mereka melalui keuangan kita. Dan kemudian yang kelima, money oriented atau selalu berpikir berfokus kepada uang. Setiap langkah kehidupan kita, semuanya kita pikirkan untuk mendapatkan uang. Bahkan cara-cara yang kotor, cara-cara yang buruk kita lakukan supaya kita mendapatkan banyak uang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pernahkah saya dan Saudara berada di dalam keadaan yang demikian? Kalau saya dan saudara merasa bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen berada dalam satu keadaan dikuasai oleh uang, maka haruslah saya dan saudara mulai berpikir berkaitan tentang hal itu. Ada sebuah quotes yang dituliskan di dalam buku Pemuda halaman yang kelima, ya, dituliskan seperti ini: kita memerlukan harta di dalam dunia ini, namun harta bukanlah segalanya. Harta diperlukan untuk menjalani kehidupan, namun perlu berhati-hati karena dapat menjerumuskan kepada kejahatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya rasa hal ini adalah hal yang benar untuk kita sikapi ketika saya dan saudara memiliki keuangan, atau ketika saya dan saudara memiliki harta. Kita perlu melihat kembali apakah saya dan saudara itu dipimpin oleh uang atau kita yang memimpin uang. Ketika saya dan saudara memiliki pola pikir yang terus berpusat kepada uang, bisa saja saya dan saudara dikuasai oleh uang tersebut atau harta tersebut, sehingga cara-cara yang kotor, cara-cara yang buruk itu pun bisa saya dan saudara lakukan ketika saya dan saudara dikuasai oleh uang. Tetapi ketika saya dan saudara memimpin atau menguasai harta atau uang, maka saya dan saudara sekiranya dapat mengambil langkah-langkah yang bijak, langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang menunjukkan di mana uang itu tidak menjadi Tuhan atau menjadi
pemimpin dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang perlu saya dan saudara renungkan. Karena kalau saya dan saudara dikuasai oleh uang, bisa saja saya dan saudara akan terjerumus kepada berbagai macam kejahatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini saya rindu mengajak kita semuanya untuk belajar hal ini. Sebagai orang yang percaya, kita perlu belajar bersama tentang bagaimana cara pandang yang tepat tentang harta. Dan kemudian yang selanjutnya, bagaimana mengelola harta supaya dapat memuliakan Allah. Nah, tadi kita sudah belajar bersama-sama dari kitab Matius pasal yang ke-16, Matius 19 ayat yang ke-16, di mana ada orang muda yang kaya, dan sampai ayat yang ke-26 kita bisa mengetahui bersama kisah dari seorang muda yang kaya ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian berkaitan tentang bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap harta. Yang pertama, kita belajar bahwa harta itu tidak menyelamatkan. Harta tidak menyelamatkan. Kalau saya dan saudara membaca dari ayat yang ke-16, tadi kita sudah mengerti. Seorang muda ini berkata atau bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melihat pertanyaan dari seorang muda ini, orang muda ini memiliki satu pemahaman atau sebuah keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dia meyakini ada hidup yang kekal, entah itu dalam kerajaan surga atau di dalam kerajaan neraka. Tetapi ada satu hal yang salah terjadi di dalam kehidupan orang muda ini. Pemuda yang kaya ini meyakini bahwa perbuatan baik itu dapat menjadi upaya supaya orang itu memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal. Pemuda ini percaya bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan. Dia berkata, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Padahal kalau kita belajar dari apa yang kita yakini melalui kebenaran Alkitab, kita bisa mengetahui pemahaman dari orang muda ini adalah pemahaman yang tidak benar. Kita meyakini bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa yang kita punya. Dosa secara turunan ataupun dosa perbuatan yang setiap hari kita lakukan. Perbuatan baik sebanyak apapun itu tidak akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Bahkan ketika saya dan saudara memberikan banyak harta atau uang kita untuk beramal, untuk berbuat kebaikan, saya dan saudara harus memahami bahwa itu tidak bisa membawa kita kepada sebuah keselamatan. Karena saya dan saudara mengetahui, hanya melalui Tuhan Yesus saja kita beroleh keselamatan. Kalau saya dan saudara membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari poin yang pertama ini kita bisa mempelajari bersama bahwa apa yang ada pada diri kita, apa yang menjadi milik kita, bahkan apa yang menjadi perbuatan baik atau harta kita,
itu tidak bisa menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan itu semata-mata kasih karunia Allah saja. Dan Tuhan menyediakan jalannya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita dari dosa ketika kita percaya kepadanya. Ingat sekali lagi, harta kita sebanyak apapun, ketika saya dan saudara menggunakan harta kita untuk kita beramal dan berbuat baik sebanyak apapun, itu tidak akan pernah menyelamatkan kehidupan kita dari dosa. Nah, itu hal yang pertama. Dan kemudian yang selanjutnya, kita belajar bersama-sama bahwa harta itu tidak boleh menjadi Tuhan. Harta tidak boleh menjadi Tuhan. Kalau kita memperhatikan dari firman Tuhan dari ayat yang ke-21 sampai yang ke-23, seorang pemuda yang kaya ini pergi dengan sedih ketika diperintahkan oleh Yesus untuk menjual hartanya dan membaginya kepada orang miskin. Kita bisa membacanya dari ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Sebelumnya Tuhan Yesus memberikan perintah, ya, ada di ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Tuhan Yesus memakai kalimat ini untuk menyatakan sebuah pengajaran bagi orang muda itu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekalian. Ada hal yang harus kita pilih ketika kita mengikut Tuhan. Ketika saya dan saudara menjadi manusia, ada dua hal yang harus kita pilih. Kita akan memilih kebenaran, ataukah kita akan memilih kejahatan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita sesekali melakukan kebenaran dan kemudian sesekali melakukan kejahatan. Itu adalah hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Harus ada hal yang kita pilih ketika kita menjadi orang-orang percaya. Demikian pula ketika saya dan saudara rindu akan keselamatan di dalam kehidupan kita, harus ada yang kita pilih. Apakah saya dan saudara mau untuk memilih Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, ataukah saya dan saudara tetap memegang atau meyakini berkaitan tentang harta duniawi, berkaitan tentang keadaan-keadaan di dunia yang menjadi kesenangan dan lain sebagainya, dan itu bisa membawa kita kepada dosa. Manakah yang saya dan saudara akan pilih? Tuhan Yesus mengajak kepada pemuda itu untuk memilih yang tepat. Yesus mengingatkan juga bahwa keterikatan orang muda ini dengan harta dapat mempersulit dirinya untuk dapat memiliki kasih dan kerelaan hati. Kalau masih terikat kepada harta, dia akan sulit untuk melepaskannya. Dia sulit untuk dapat membuangnya karena dia begitu mengasihi harta tersebut. Dan ketika kita hidup sebagai orang-orang percaya, ini menjadi perenungan kita juga. Apakah saya dan saudara akan menyatakan sebuah keadaan di mana kita memilih Kristus? Kita mau untuk dengan kasih dan rela hati untuk menyerahkan diri kita kepada Kristus, berpusat dan berfokus kepada Kristus dan meninggalkan hal-hal yang tidak digandaki oleh Kristus. Nah, inilah yang menjadi perenungan kehidupan kita bersama-sama. Siapakah yang akan menjadi Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara? Apakah Dia, Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat?
ataukah harta duniawi kita? Ada banyak contoh yang menunjukkan sebuah keadaan di mana orang memilih meninggalkan Kristus karena alasan harta. Ada orang yang memilih meninggalkan Kristus karena pasangannya, pacarnya yang tidak seiman itu adalah seorang yang kaya raya, sehingga memilih untuk meninggalkan Kristus dan memilih menjadi orang yang tidak percaya. Ingatlah, harta, pasangan, itu adalah satu keadaan yang sementara. Iman kita itu adalah hal yang kekal, dan perlulah untuk kita bisa menetapkan satu fokus dan satu komitmen yang kuat kepada Kristus. Nah, itulah menjadi poin kita yang kedua yang harus kita pelajari, harus kita lakukan. Harta tidak boleh menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita belajar bahwa harta surgawi itu adalah hal yang sangat layak untuk dikejar. Ya. Kembali membaca dari ayat yang ke-21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan kemudian di ayat yang ke-24 dan 26, kita bisa mengetahui bersama-sama bahwa ketika seorang muda ini pergi dengan sedih, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa seorang yang mencintai hartanya akan sangat sulit untuk masuk kepada kerajaan surga. Dan dikatakan sebagai sebuah penggambaran dari ayat yang ke-24 ya, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menjadi satu hal yang sangat mustahil sekali. Tetapi di dalam penggambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya dan saudara belajar dari poin yang ketiga ini, bahwa Yesus menekankan tentang pentingnya harta surgawi. Harta surgawi itu adalah keselamatan ya. Sehingga kita harus melepaskan ikatan harta duniawi. Seperti hal yang saya sampaikan sebelumnya, kita belajar untuk dapat menentukan prioritas yang benar, menentukan pilihan yang benar. Melalui iman percaya kita kepada Kristus, saya dan saudara akan diselamatkan. Mungkin secara manusiawi kita berpikir, bagaimana saya bisa selamat dengan hanya menaruh iman saja kepada Yesus Kristus. Mungkin ini menjadi satu hal yang tidak logis atau tidak bisa diterima oleh pikiran kita. Tetapi melalui iman itu menjadi cara yang sangat mungkin bagi Allah untuk membawa kita kepada kerajaan surga. Di ayat yang ke-24 sampai 26 tadi, Tuhan menyatakan bahwa dengan beriman itu menjadi satu hal yang sangat mungkin bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada satu hal pun yang tidak mungkin. Kita bisa selamat hanya dengan iman saja kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kehidupan kita memiliki pola pikir yang benar, ketika saya dan saudara hidup di dunia ini, kita mengejar berkaitan tentang harta surgawi. Itu menjadi satu hal yang akan mendorong kita kepada perbuatan-perbuatan yang benar juga. Saya dan saudara akan memiliki satu cara pandang yang benar tentang harta. Bukan berarti harta itu tidak penting. Saya dan saudara membutuhkan uang, membutuhkan harta untuk hidup sehari-hari. Tetapi
yang paling penting adalah kita ini tidak dikuasai oleh harta. Jangan sampai saya dan saudara dikuasai oleh harta. Karena kalau pikiran kita dikuasai oleh harta, itu akan mendorong kita kepada perbuatan-perbuatan yang penuh dengan dosa. Dan kalau saya dan saudara dikuasai oleh harta, maka saya dan saudara akan semakin jauh dari Tuhan. Yang paling benar adalah saya dan saudara harus dikuasai oleh Kristus, supaya kita bisa mengelola harta milik kita. Kalau saya dan saudara dikuasai oleh Kristus, maka saya dan saudara akan dapat mengelola harta dengan benar. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kehidupan saya dan saudara pada saat ini. Saya rindu kita semuanya berada pada satu komitmen yang tepat untuk saya dan saudara hidup sebagai orang-orang yang kudus di dalam pikir, di dalam kata-kata, dan di dalam tindakan, untuk kita bisa mengelola harta dengan baik dan benar, karena saya dan saudara dikuasai oleh Kristus. Nah, sebagai pertanyaan untuk kita diskusikan bersama dengan pasangan kita di rumah, suami atau istri dan anak-anak kita, ataupun menjadi sebuah pertanyaan yang bisa saudara renungkan secara pribadi. 3 pertanyaan ini kiranya akan saya dan saudara pikirkan. Apa sudut pandang saudara yang saudara yakini sebagai orang percaya tentang harta dan cara mengelolanya? Kemudian yang selanjutnya, apa yang saudara yakini sebagai orang percaya tentang keselamatan dan perbuatan baik? Dan kemudian yang ketiga, apa komitmen saudara tentang harta atau uang yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Nah, inilah yang akan saya dan saudara renungkan dan diskusikan. Kiranya ini menjadi sebuah hal yang indah yang dapat menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian pelajaran sekolah minggu pada hari ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kesempatan untuk kami bisa belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan berkati kami sebagai murid-murid Tuhan, untuk kami bisa memiliki cara pandang yang benar dan tepat berkaitan tentang harta, dan kami memiliki sikap yang baik untuk mengelola harta, sehingga apapun yang kami lakukan ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon diampuni akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Kami akhiri sekolah minggu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.